Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ikram Maseli, di mana di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan salah satu materi dari elemen dasar fashion dan desain, yaitu materi style. Jadi kenapa kalian perlu mempelajari tentang style? Karena style ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di bidang busana sebagai bekal untuk membuat desain busana yang akan direalisasikan menjadi busana sesungguhnya. Jadi bagaimana cara kalian membuat suatu desain busana adalah dengan kalian mempelajari dulu ada style apa saja dalam berbusana, sehingga nanti kalian punya bekal akan membuat desain busana yang seperti apa, untuk siapa, sesuai dengan stylenya. Maka dari itu akan Ibu jelaskan di video kali ini. Nah, style sendiri adalah suatu karakteristik dalam merepresentasikan sesuatu. Secara umum, style adalah karakteristik dalam merepresentasikan sesuatu. Yang dimaksud dengan karakteristik ini adalah contohnya gaya berbicara seseorang, cara seseorang menghadapi sesuatu. Pasti setiap orang memiliki gayanya masing-masing yang berbeda satu sama lain kan? Nah, begitu juga halnya dengan berpakaian, style dalam berpakaian. Setiap orang memiliki style atau gaya berbusananya masing-masing, betul? Nah, di mana style dari sudut pandang busana ini sifatnya personal atau pribadi dan juga menonjolkan suatu karakteristik tertentu dan biasanya berlaku untuk jangka waktu yang panjang. Misalnya seseorang memakai gaya berbusana A, dia akan dalam jangka waktu panjang menggunakan style berbusana A terus. Dan secara general atau secara umum, style ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah kepribadian seseorang, dan yang kedua adalah cara berpakaian seseorang. Kepribadian seseorang ini yang tentunya kita sudah tahu bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada orang yang sabar, ada orang yang pemarah, dan lain-lain. Kemudian untuk cara berpakaian seseorang, sudah tentu setiap orang cara berpakaiannya berbeda-beda. Ada orang yang suka berpakaian yang simple, sederhana. Ada juga orang yang senang berpakaian dengan gaya yang eksentrik mungkin, atau yang mengundang perhatian orang. Dan jika dilihat dari sudut pandang kepribadian, style ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada style feminin. Sesuai namanya, style feminin ini identik dengan perempuan, pakaian yang merepresentasikan perempuan. Dan yang kedua adalah style maskulin. Sesuai dengan namanya, style maskulin ini gaya berbusana yang merepresentasikan kelaki-lakian. Dan yang ketiga adalah style intermediate, di mana intermediate ini berada di tengah-tengah antara feminin dan maskulin. Jadi tidak begitu merepresentasikan perempuan maupun laki-laki. Atau yang orang-orang zaman sekarang banyak menyebutnya dengan sebutan unisex, di mana pakaiannya bisa dipakai baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembagian style atau gaya berbusana berdasarkan karakter berpakaian. Yang pertama adalah style klasik elegan. Nah, sesuai di gambarnya nih, kalau style klasik elegan ini memang sudah ada dari zaman dulu dan sifatnya sangat timeless, abadi. Meskipun sudah ada dari zaman dulu, namun style klasik elegan ini sampai sekarang masih banyak orang yang menyukai dan memakainya. Karena style klasik elegan ini merepresentasikan orang yang rapi, terorganisir, perfeksionis. Juga orang yang mengenakan style klasik elegan ini biasanya orang-orang yang menyukai bahan yang memperlihatkan kesan formal. Biasanya style klasik elegan ini banyak kita temukan dikenakan oleh orang-orang kantoran ya. Dan biasanya klasik elegan ini menggunakan pakaian lebih dari 2 piece. Seperti yang ada di gambar, misalnya seseorang menggunakan atasan, pasti selalu menggunakan bawahan. Biasanya tidak menggunakan gaun yang hanya one piece item fashion gitu. Biasanya lebih dari 2, minimal adalah 2 item fashion yang dikenakan di style klasik elegan ini. Biasanya pakaian-pakaian di klasik elegan ini adalah pakaian-pakaian yang branded, bermerek, mahal, dengan teknik jahit tailor yang harganya sudah pasti mahal. Namun gaya berbusananya terlihat sederhana, premium, dan berkualitas dengan menggunakan warna-warna netral seperti warna krem, coklat, hitam, dan lain-lain. Biasanya kalau busananya menggunakan motif yang digunakan adalah motif geometris yang teratur, tidak abstrak. Jadi motifnya ini pasti beraturan dan rapi, dengan dilengkapi beberapa aksesoris yang simple
sederhana, atau tidak jarang malah tanpa aksesoris sama sekali. Kemudian style yang kedua adalah style sporty casual. Style sporty casual ini sangat cocok dikenakan untuk kegiatan sehari-hari di luar ruangan. Karena pakaiannya ini simple atau sederhana, digemari oleh berbagai kalangan usia, dan juga biasanya orang yang mengenakan style sporty casual ini adalah orang yang memiliki kepribadian yang cuek dan santai. Karena kegiatannya biasanya memerlukan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Biasanya pakaian-pakaian yang dikenakan di style sporty casual ini pakaian-pakaian yang menggunakan bahan yang nyaman, dengan potongan pakaiannya yang sederhana, dilengkapi dengan aksesoris yang simple, tidak begitu ramai, dan penampilan ini terlihat modern dan mengikuti perkembangan zaman. Biasanya penggunaan bahannya adalah bahan kain yang lentur dan tidak mudah kusut, karena kalau menggunakan kain yang mudah kusut pasti tidak menunjang kegiatannya dengan efektif. Biasanya item fashion yang dikenakan di style sporty casual ini adalah seperti jaket, sweater, celana training, baju kaos, dengan penggunaan warna-warna natural yang sportif. Warna natural adalah seperti warna yang di style klasik elegan, dengan tambahan beberapa warna sportif seperti warna biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Dan ciri khas dari style sporty casual adalah penggunaan tas besar yang bisa menunjang kegiatan sehari-hari yang panjang. Dan yang ketiga adalah style feminin romantic. Seperti terlihat pada gambar, style feminin romantic ini sangat identik dengan perempuan, dengan warna pink, dengan motif bunga-bunga, ya. Meskipun style feminin romantic ini sangat identik dengan perempuan, namun tidak sedikit juga laki-laki yang menyukai dan mengenakan style feminin romantic dengan cuttingan pakaian yang tetap merepresentasikan pakaian laki-laki, namun biasanya menggunakan warna yang cenderung mengarah ke arah feminin seperti warna pink, warna ungu, warna-warna pastel, dan juga motif bunga-bunga. Biasanya orang yang mengenakan style feminin romantic ini memiliki kepribadian yang lembut, ramah, penuh kasih sayang, dan juga manja. Penggunaan bahan pada style feminin romantic ini biasanya menggunakan bahan chiffon, bahan sutra, bahan crepe, bahan brokat, dengan seperti yang sudah disebutkan tadi, penggunaan warna soft pastel. Kemudian berikutnya adalah style eksotik dramatik, di mana style eksotik dramatik ini sangat identik dengan folklore atau cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi, dari lisan ke lisan. Maka dari itu biasanya style eksotik dramatik ini menggunakan bahan-bahan wastra ciri khas daerah tertentu yang memiliki filosofinya sendiri. Di mana orang yang mengenakan style eksotik dramatik ini biasanya memiliki kepribadian yang umum, tegas, dan kuat. Karena selalu berlandaskan dengan filosofi tertentu. Biasanya orang-orang yang mengenakan style eksotik dramatik ini adalah orang yang menyukai hal-hal yang berbeda, unik, bersifat etnik, original, dan juga item busana yang sering digunakan di style ini adalah rok yang longgar, rok yang lebar, yang megar, dengan tambahan aksesoris yang biasanya menggunakan bahan dasar tembaga, kayu, dengan campuran warna-warna yang memberikan kesan dramatis. Kemudian yang berikutnya adalah style seksi alluring. Nah, sesuai dengan namanya, style seksi alluring ini sudah pasti memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu sebagai penarik perhatian orang. Karena orang yang mengenakan style seksi alluring ini adalah orang yang agresif dan sensual atau menyukai sensasi, menyukai perhatian dari banyak orang. Ciri khas dari seksi alluring ini biasanya menggunakan warna merah ya, seperti terlihat di gambar, dan juga biasanya sudah pasti menggunakan model yang menggunakan cuttingan atau potongan yang memperlihatkan bagian tubuh tertentu. Biasanya menggunakan bahan yang sangat membentuk tubuh, bahan yang stretch dan press body, dengan penggunaan warna gelap yang mewah mencolok, karena ingin menarik perhatian orang. Dan yang terakhir adalah style art of beat. Style art of beat ini sangat quirky atau aneh, nyeleneh, dan sangat unik, dengan pemilihan pakaian yang tidak mengikuti tren. Orang yang menggunakan style art of beat biasanya mengenakan pakaian sesuai dengan kehendaknya saja, sesuai imajinasinya sendiri.
di mana kepribadian orang-orang dengan style art of beat ini biasanya sulit ditebak, kreatif, anti mainstream, dan sangat menyukai seni sesuai dengan namanya art. Dengan biasanya ini pemilihan item fashion yang basic, hanya atasan dan bawahan, namun ada salah satu item statement yang menunjang penampilannya untuk menarik perhatian ataupun mengekspresikan dirinya dengan pilihan warna dan aksesoris yang sangat mencolok dan tidak biasa. Misalnya saja warna neon, warna silver, dan juga perhiasan-perhiasan metalik. Nah, jadi itu tadi ke-6 style dalam berbusana yang bisa kalian aplikasikan dalam menciptakan suatu desain busana nantinya. Meskipun hanya ada 6 style, namun ke-6 style ini tidak hanya terpaku hanya bisa kalian gunakan salah satunya saja. Kalian bisa menggabungkan antara style satu dengan style yang lainnya. Disesuaikan kembali dengan kebutuhan dan keperluan kalian masing-masing dalam membuat desain busana. Contohnya, jika kalian ingin membuat pakaian yang unik namun masih bisa dikenakan untuk kegiatan sehari-hari, maka kalian bisa menggabungkan antara style art of beat dengan sporty casual, misalnya menjadi art of casual atau sporty of beat. Atau misalnya kalian ingin membuat pakaian yang elegan tapi masih ada kesan femininnya, maka kalian bisa membuat style klasik, romantik, atau feminin elegan. Seperti itu penjelasan mengenai style untuk kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian dapat memahami. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.